Berbagai teori telah muncul dan bukti-bukti lain, tetapi sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan siapa DB Cooper sebenarnya. Bahkan polisi dan FBI pun sampai frustasi mengenai kasus ini. Hai guys, kembali lagi di channel ADR Viewer. Bersama saya Hendra Ardiansyah, dan di video kali ini saya akan membahas misteri tentang pembajakan pesawat yang dilakukan oleh seorang pria dan sampai saat ini belum bisa dipecahkan. Sebelum kita lanjut mengenai kronologi kejadiannya, di video ini saya juga akan memberitahu sedikit informasi tentang pria ini. Nama pria ini sebenarnya adalah Dan Cooper, tetapi karena ada kesalahan media saat melakukan pemberitaan dengan menuliskan namanya menjadi DB Cooper. Jadi pria tersebut dikenal sampai saat ini adalah DB Cooper. Berbagai teori telah muncul dan bukti-bukti lain, tetapi sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan siapa DB Cooper sebenarnya. Bahkan polisi dan FBI pun sampai frustasi mengenai kasus ini. Begini guys, kronologi kejadian selengkapnya. Pada tanggal 24 November 1971, seorang pria membeli tiket pesawat seharga $20 atas nama Dan Cooper. Pria tersebut membeli tiket di Bandara Portland, Oregon untuk perjalanan menuju Seattle, Washington DC. Pria tersebut berpenampilan sangat rapi dan menggunakan jas berwarna hitam, dasi, serta kacamata hitam dan membawa koper. Setelah selesai membeli tiket, Cooper lalu masuk ke dalam pesawat yang berjenis Boeing 727 dengan maskapai penerbangan Northwest Orient dengan nomor penerbangan 305. Dan Cooper duduk di bangku 18C di bagian belakang kabin penumpang. Pria ini masih sempat memesan minuman alkohol dan air putih, serta masih sempat menyalakan rokok, guys. Pesawat pun lepas landas dengan waktu yang telah dijadwalkan pada pukul 14:50. Setelah beberapa menit pesawat lepas landas, Cooper memanggil salah seorang pramugari yang bernama Florence Schaffner, dan Cooper memberikan sebuah catatan kecil. Pramugari tersebut mengira bahwa Cooper hanya seorang pria iseng yang ingin memberikan nomor teleponnya, dan pramugari itu mengambil dan menyimpan catatan tadi ke dalam sakunya. Mengetahui bahwa catatannya tidak dibaca oleh pramugari tadi atau si Schaffner, Cooper kembali memanggil Schaffner dan memerintahkan Schaffner untuk membaca catatan yang dia berikan tadi. Setelah membaca catatan dari Cooper tadi, sontak Schaffner langsung terkejut karena dalam catatan tersebut bertuliskan bahwa Cooper membawa bom dalam kopernya dan dia bisa menggunakannya jika dibutuhkan. Lalu Cooper memerintahkan Schaffner untuk duduk di sampingnya. Schaffner pun menuruti permintaan Cooper. Setelah Schaffner berada tepat di sampingnya, Cooper menunjukkan bom yang dia bawa di dalam kopernya. Setelah menunjukkan bomnya kepada Schaffner, Cooper mengatakan bahwa pesawat ini telah dibajak dan dia meminta uang tebusan sebesar $200.000 dalam pecahan $20, dan dia juga meminta 4 buah parasut. Cooper lalu memerintahkan Schaffner untuk memberitahu ke pilot. Schaffner pun langsung menuju ke kokpit dan memberitahu ini kepada pilot. Pilot pun langsung menghubungi pusat kendali udara yang berada di Seattle, dan pusat kendali udara pun langsung meneruskan berita ini kepada polisi dan FBI. Presiden maskapai Donald Niro pun mendengar berita ini dan memberitahu kepada semua kru pesawat bahwa harus menuruti semua permintaan Cooper sampai permintaannya semua terpenuhi. Penumpang lain pun tidak ada yang mengetahui bahwa pesawat mereka sedang dalam pembajakan. Pilot hanya menyampaikan kepada penumpang
bahwa ada sedikit masalah teknis kecil yang membuat jadwal kedatangan mereka akan sedikit tertunda. Pilot pun memutari pesawatnya di daerah Puget Sound sekitar hampir 2 jam sambil menunggu polisi dan FBI menyiapkan semua permintaan dari Cooper. Menurut Schaffner, Cooper sangat hafal daerah-daerah sekitar pada saat pesawat itu melintas di daerah-daerah tersebut. Bahkan Cooper juga tahu di mana posisi McCord Air Force Base yang hanya berjarak sangat dekat dari Bandara Seattle-Tacoma. Schaffner juga mengatakan bahwa Cooper berperilaku sangat baik dan sopan, tidak seperti perilaku-perilaku kriminal lainnya yang cenderung kasar. Dan beberapa kru pesawat juga setuju dengan hal yang dikatakan Schaffner. Cooper bahkan sempat memesan kembali minuman alkohol dan air putih dan membayar semua tagihan-tagihannya. Wow. Dan pada pukul 17:39, Cooper diberitahu bahwa semua permintaannya telah disiapkan. Pesawat pun mendarat di Bandara Seattle-Tacoma. Tetapi di tengah-tengah pendaratan pesawat, Cooper meminta pilot untuk memarkirkan pesawatnya di tempat yang sepi tapi cukup terang, dan meminta pilot untuk mematikan semua lampu yang ada di dalam pesawat karena Cooper menghindari penembak jitu yang mungkin sudah disiapkan untuk menyambut kedatangannya. Seorang agen FBI kemudian mendekati pesawat dengan mengenakan pakaian biasa agar Cooper tidak mengetahui, karena agen FBI tersebut membawa semua uang, tebusan, dan parasut yang diminta oleh Cooper yang kemudian diberikan melalui seorang pramugari yang bernama Tina McCloud. Setelah mendapatkan semua yang diminta, Cooper lalu mengizinkan seluruh penumpang dan kru-kru pesawat untuk turun dari pesawat, kecuali pilot, kopilot, seorang pramugari, dan salah satu teknisi pesawat yang tetap berada di dalam pesawat. Dan Cooper meminta untuk mengisi kembali bahan bakar pesawat karena dia ingin menuju ke Mexico City. Dalam pengisian bahan bakar itu, Cooper juga memesankan makanan untuk para kru pesawat. Wow, ini orang yang sangat lucu dan sangat menyeramkan. Setelah melakukan pengisian bahan bakar, pesawat pun lepas landas kembali menuju ke Mexico City. Dan Cooper meminta pilot untuk menerbangkan pesawat dengan kecepatan minimum dan dalam ketinggian di bawah 10.000 kaki. Untuk memastikan kecepatan minimum dan ketinggian di bawah 10.000 kaki, Cooper meminta pilot untuk menurunkan roda depan pesawat dan memiringkan sirip sayap pesawat sebesar 15 derajat. Pilot pun mengatakan bahwa Cooper adalah orang yang sangat berpengalaman di dunia penerbangan. Dalam perjalanan menuju ke Mexico City, seorang kru pesawat memberitahu kepada Cooper bahwa bahan bakar mereka tidak cukup untuk menuju ke Mexico City sehingga harus melakukan pengisian ulang di Bandara Reno, Nevada. Cooper pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh kru pesawat. Pesawat pun mendarat di Bandara Reno, Nevada untuk melakukan pengisian kembali bahan bakar. Cooper sempat curiga karena pengisian bahan bakar memakan waktu yang agak lama. Dan Cooper mengatakan kepada kru pesawat seharusnya pengisian bahan bakar tidak selama ini. Lalu petugas bandara pun langsung mempercepat pengisian bahan bakar. Setelah pengisian bahan bakar selesai, pada pukul 19:40, pesawat pun kembali lepas landas. Tanpa sepengetahuan Cooper, ada 2 pesawat jet tempur yang dikirimkan untuk mengikuti pesawat yang telah dibajak oleh Cooper. Setelah beberapa pesawat lepas landas kembali, Cooper meminta Tina McCloud masuk ke dalam kokpit. Tina McCloud sempat melihat bahwa Cooper sedang mengenakan parasutnya. Setelah semua kru berada di dalam kokpit, lalu Cooper mengunci pintu kokpit. Dan pilot melihat bahwa lampu indikator menyala, yang berarti Cooper sedang mencoba membuka pintu buritan pesawat. Pilot pun tidak bisa menggagalkan percobaan yang dilakukan oleh Cooper.
Setelah beberapa saat kemudian, kabin pesawat mengalami tekanan yang sangat hebat karena pintu buritan pesawat telah semuanya terbuka dan membuat pesawat sangat sulit dikendalikan. Beruntung pilot masih berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat di Bandara Reno, Nevada dengan keadaan pintu belakang buritan pesawat terbuka. Setelah pesawat kembali mendarat di Bandara Reno, Nevada dengan keadaan pintu belakang pesawat telah terbuka, polisi dan FBI serta para pasukan bersenjata langsung mengepung pesawat. Tetapi mereka tidak bisa menemukan Cooper di dalam pesawat tersebut. Yang anehnya, para pilot pesawat jet tempur yang ditugaskan untuk mengikuti pesawat yang telah dibajak tadi tidak melihat Cooper keluar dari dalam pesawat atau ada parasut di langit. Karena mungkin pada saat itu malam hari dan hujan yang sangat deras, sehingga pilot pesawat jet tempur tidak melihat Cooper saat melakukan terjun payung. Wow. Polisi dan FBI hanya menemukan dasi dan sekitar 66 sidik jari dari Cooper. Tapi kembali keanehan terjadi. Setelah polisi menyelidiki semua barang bukti yang ditemukan di dalam pesawat, sidik jarinya hanya memberikan setengah data dari Cooper. Kemudian polisi langsung menginterogasi seluruh kru pesawat dan berhasil mendapatkan sketsa wajah dari Cooper. Kemudian polisi dan FBI langsung melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang dilalui oleh pesawat pada waktu itu, tetapi hasilnya nihil. Polisi dan FBI belum bisa menemukan Cooper. FBI pun beranggapan bahwa Cooper mungkin saja tidak selamat karena pada waktu itu cuaca tidak memungkinkan untuk seseorang bisa bertahan hidup di tengah-tengah hutan. Tetapi FBI dan polisi pun tidak bisa menemukan jasad dari Cooper jika benar Cooper tidak selamat pada saat itu. Polisi dan FBI bahkan sampai melakukan reka ulang untuk menentukan posisi atau lokasi pasti di mana keberadaan Cooper. Tapi sayangnya hasilnya tetap masih sama. Tidak bisa menunjukkan Cooper berada di mana. Wow. Dia adalah orang yang sangat hebat. Setelah bertahun-tahun FBI menyelidiki kasus ini dan memakan banyak sekali dana, FBI pun memutuskan untuk menutup kasus ini dan menyatakan kasus ini adalah kasus terpanjang dan paling melelahkan dalam sejarah Amerika Serikat. Wow, siapa sebenarnya Cooper? Sampai saat ini belum bisa dipecahkan. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. See you, bye.